Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Lila Vimala, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Tadulako, dengan nomor induk mahasiswa F52123001, program studi S1 Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Kali ini saya akan membuat video resume yang menjelaskan tentang dua video mengenai perubahan iklim. Iklim adalah rata-rata jangka panjang dari cuaca harian dan musiman. Ilmuwan memerlukan pemahaman yang kuat tentang rata-rata ini ketika membahas perubahan iklim. Perubahan iklim bukan fenomena yang baru, dan pemahaman tentang peran karbon dioksida dan efek rumah kaca telah dikenal sejak abad ke-19 berkat penelitian dari John Tyndall dan juga Svante Arrhenius. Di beberapa wilayah seperti India, stabilitas iklim memiliki dampak penting pada perekonomian, ketahanan pangan, dan juga air. Musim hujan yang teratur adalah contoh bagaimana perubahan dalam iklim dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Di dalam masa lalu, perubahan suhu dipicu oleh perubahan orbit bumi dan kemiringan bumi, dengan biosfer yang menyesuaikan diri dan memengaruhi emisi karbon dioksida. Sejak tahun 1950, perubahan penggunaan lahan dan emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia telah menjadi penyumbang utama perubahan iklim. Ekosistem bumi yang sekarang rentan terhadap laju perubahan yang cepat dengan meningkatnya tingkat kepunahan spesies. Dunia yang saling bergantung secara global merupakan pendorong utama perubahan abad ke-21. Dalam beberapa dekade mendatang, kita akan mengalami urbanisasi yang dimana pertumbuhan kota-kota besar yang seringkali berada di pesisir pantai dengan semakin banyak penduduk dunia yang tinggal di kota dibandingkan di pedesaan. Pengamatan yang canggih dari berbagai sumber seperti satelit, pesawat terbang, dan kapal laut telah membantu kita memahami perubahan iklim. Ini mencakup peningkatan suhu permukaan rata-rata global, cakupan es laut, kenaikan permukaan laut, dan lain sebagainya. Model-model iklim didasarkan pada fisika dasar dan membantu kita memahami perubahan iklim. Namun, penting untuk diingat bahwa ketidakpastian masih ada, terutama dalam skala yang lebih kecil seperti perubahan cuaca harian. Seiring berjalannya waktu, penelitian terus berlanjut untuk mengurangi ketidakpastian ini. Pengamatan iklim telah keluar dari kisaran perkiraan model sejak tahun 1995, terutama dalam hal suhu musim panas Eropa. Hal ini telah membantu dalam pengakuan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia. Gambaran tahun 2050 di mana suhu permukaan bumi telah melewati 2 derajat Celcius. Arktik mengalami pencairan es di musim panas, banjir dan badai semakin parah, dan dampaknya yang kompleks pada masyarakat dan juga lingkungan. Ada pula kutipan astronot Inggris pertama yang menyatakan bahwa kita memiliki teknologi dan juga potensi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim jika kita bertindak secara hati-hati dan realistis. Pada video kedua berisikan tentang perubahan iklim yang sedang terjadi disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan lainnya. Efek rumah kaca mengakibatkan peningkatan suhu bumi dan dampak mendasar pada lingkungan kita. Perubahan iklim mempengaruhi lautan, cuaca, sumber daya makanan, dan kesehatan manusia. Selain itu dapat menyebabkan lapisan es Greenland dan Antartika mencair, dan juga mengakibatkan kenaikan permukaan laut dan cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim juga memberikan tantangan baru dalam pertanian, perpindahan ekosistem, dan masalah kesehatan masyarakat perkotaan. Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui sumber energi terbarukan seperti surya dan angin dapat membantu memitigasi dampak perubahan iklim dan mencegah akibat yang lebih buruk di masa yang akan datang atau di masa depan.